Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, viral di media sosial mengenai seorang Ustadz Salafi yang merokok dan konon katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Video yang kita bagikan kali ini menampilkan Ustadz Zulkarnain yang membahas hukum rokok dan apakah boleh mengambil ilmu dari seorang Ustadz yang merokok. Mari kita simak bersama videonya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Seorang ustadz katanya mungkin tidak melambangkan seorang ustadz gitu, misalnya ustadz tapi masih merokok gitu, itu gimana Ustadz? Ini menjadi titik masalah juga ya, karena memang di sebagian orang-orang yang berkecimpung di pondok pesantren di Indonesia ada yang melakukan hal tersebut dan mereka menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang makruh gitu. Jadi kalau dasarnya pada masalah itu saja, ya di masalah itu kadang ada betul bisa dibuka ke lapangan dalam berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya ditanya, Ustadz apa hukum rokok? Saya nggak akan menyebut lain kecuali saya bilang di dalam Al-Quran Allah berfirman, jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Di rokok itu sudah tertulis rokok bisa membunuhmu. Dan Allah telah berfirman, jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah maha merahmati kalian. Mereka bilang rokok itu mengganggu asapnya dan seterusnya. Dan itu Allah telah berfirman, orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, itu dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ini mengganggu orang gitu, ya kan? Jadi banyak dari kerusakan-kerusakan itu saya pasti akan menjawab dengan dalil-dalil itu. Tapi kalau ada yang berpendapat lain, oh ini kan dia cuman masalah tembakau, mungkin berpengaruh ini dan seterusnya. Tapi ini di rokok ini bukan masalah tembakonya. Ada lagi yang mengatakan di dahulu Imam Syaukani, Imam Son'ani, itu keliru, salah paham. Beda konteksnya. Mereka itu di masanya beda kondisinya. Di masa kita, rokok itu kita semua paham apa yang dimaksud dengan rokok gitu loh. Jelas ya? Tapi kalau di masa dahulu itu terkait dengan bahan-bahan tertentu yang mereka yang bahas, mungkin tembakau atau yang semisal dengannya. Ya tapi caranya berbeda, masih lebih minim mereka dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Tapi kalau misalnya orang yang berpendapat seperti itu asalnya tidak belajar benar, tidak mengambil dari guru dengan benar, terus berdalil dengan cara pendalilan seperti itu, ini yang repot yang seperti ini. Karena asalnya dia hanya sendiri, dia punya kebiasaan itu. Ada hawa nafsu di dirinya. Begitu dia lihat, oh ternyata para ulama ada yang begitu juga. Itu artinya dia mengambil dalil untuk memperingan dirinya. Dan hal yang seperti ini tuh nggak benar di dalam belajar. Nggak fair ya. Iya, apalagi kan bawa-bawanya misalnya ini Ustadz ini ahlus sunnah misalnya gitu, itu kan akhirnya jamaahnya jadi kan jadinya malah jadinya mungkin orang-orang yang mengambil pendapat atau mungkin ngaji. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwah jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini, dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan, mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz, karena ikhwah di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain, hafizahullah ta'ala. Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuhmu. Nah, itu sudah cukup di dalam keharamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi anfusikum ila tahluka." Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Maha Perahmat terhadap kalian. Apalagi rokok itu dimaklumi ya, dia punya bahaya bukan terkait dengan yang menghisapnya saja, itu asapnya itu bisa membahayakan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah itu cukup dia menanggung dosa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang menanggung, orang-orang yang mengganggu laki-laki dan perempuan mukmin tanpa dosa yang dia lakukan, maka sungguh dia telah menanggung dia telah menanggung suatu
kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Jadi kalau ada yang jatuh di dalam hal tersebut, memang dia orang yang berijtihad misalnya, dia sungguh-sungguh mencari kebenaran, itu yang dia pegang, maka ini namanya orang yang keliru di dalam memegang perkara. Kesalahannya tidak diikuti. Tapi kalau dia mengajar hal yang baik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, jangan karena satu kesalahan tersebut kita menolak kebaikan yang berasal darinya. Ya, ditegakkan hujjah, diperhatikan dari hal-hal secara ilmiah di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, penjelasan Ustadz Zulkarnain tentang rokok sangat jelas. Beliau menyampaikan bahwa meskipun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa rokok tidak haram, mayoritas ulama di zaman sekarang mengharamkannya. Rokok jelas membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahkan dalam iklannya sendiri sudah tertulis bahwa rokok bisa membunuh. Allah melarang perbuatan yang dapat membinasakan diri sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Selain itu, asap rokok juga bisa membahayakan orang lain, sehingga seseorang yang merokok menanggung dosa karena mengganggu dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Terkait mengambil ilmu dari seorang ustadz yang merokok, Ustadz Zulkarnain menjelaskan bahwa jika seorang ustadz memiliki pendapat tertentu dalam masalah rokok berdasarkan ijtihadnya, maka kesalahannya dalam hal itu tidak perlu diikuti. Namun jika dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, kebaikannya tetap bisa diambil. Jangan sampai karena satu kesalahan, seluruh kebaikannya ditinggalkan. Yang terpenting adalah menegakkan hujjah secara ilmiah dan memberikan nasihat dengan baik. Demikian video yang dapat kita bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.